une petite apa sih namanya? Crevette. Crevette. Voilà. Itu gambas, bukan Ah, krevet. gambas ya, gambas. Sorry. Gambas et pois noir de Saint-Jacques. Mario ngomong wae bahasa Prancis. Kowe iki ngomong apa? Aku ora mudeng. Yo ngomong wae karo tanganku. Mario emang Mister Bacot, dia paling suka nih kalau hal-hal yang kayak gini. Son, Raffi. Waduh dipanggil, ini calon-calon bisa masuk pressure test nih kita berdua nih, gawat. Sen sama Raffi dipanggil sesuai rencana. Hancur. Oke, Oh, yang kemarin ada tren-tren ugly cake itu ini maksudnya ya? Hah? ini apa? Ugly cake dari mana itu? Bukan ugly Ini lagi itu. pensil scallop sama udang, bawahnya ada cauliflower puree sama beurre. Siapa yang bikin ini? Kita berdua. Oke, idenya? Berdua kita. Dan ini apa? Kita rencananya pengen bikin mild crab chef. Terus? Apa? Meal crab. Mille crêpes. Meal crab. Apa, Mario? Mille crêpes. Meal pakai Ya, kamu sini. Mario. Sini. Aku tuh gemas ketika ada orang yang pronounce makanan kurang baik. Jadi aku benerin pronunciation mereka. Nah, good. Biar dia ngomong, kalau salah kamu perbaiki. Kamu lihat cara mulut dia ngomong masih salah, kamu perbaiki. Iya, siap. Oke, ini bahasa Prancisnya semua apa? Ada udang, scallop. Enggak, ini aja dulu. Enggak, ini dulu ini. Ada beurre blanc, udang, scallop, sama cauliflower puree. Bahasa Prancisnya apa? Ok. Noix de Saint-Jacques avec... itu apa? Puree-nya apa? Cauliflower. Purée de chou-fleur. Terus apa? Prawn. Fancied prawn. Fancy prawn itu apa ya? Gambas. Apa itu? Sayurannya. Asparagus. Udang sama scallop. Sini. Saya boleh lihat, Chef? Oke. Ya. Apa? Noix de Saint-Jacques avec purée de chou-fleur et une petite apa sih namanya? Crevette. Crevette. Voilà. Itu gambas, bukan Ah, krevet. gambas ya, gambas. Sorry. Gambas et pois noir de Saint-Jacques. Mario ngomong wae bahasa Prancis. Kowe iki ngomong apa? Aku ora mudeng. Yo ngomong wae karo tanganku. Mario emang Mister Bacot, dia paling suka nih kalau hal-hal yang kayak gini. Sausnya? Ah, sausnya. Purée de chou-fleur atau crème de chou-fleur. No, that's fine. Saya cuma pengen Ini tahu apa? yang ini. Ini apa? Mild crabs with pandan cream. Mille crêpes avec crème de pandan. Meal crabs avec crème pandan. Crème de pandan. Crème du pandan. Lucu sih ngeliatin cara ngomong mereka untuk pronounce sama kayak aku. Karena mereka ngikutin manyun-manyunnya juga. Oke. Thank you guys. San, apa ini? Saya bilang thank you guys. Siap out di pandan. Seneng-seneng aja sih disuruh maju. Yang penting nggak dihukum tuh sama juri. Kenapa kok kalian kepikiran dessertnya ini? Kalau saya jadi kalian ya, saya bikin pisang goreng sambal roa untuk Manado. savory-nya. Ya. Kamu nggak pernah makan pisang Terus goreng sambal dessert atau enggak dessertnya saya buat pisang goreng keju coklat. Tapi repetisi chef. Emang ada peraturan nggak boleh repetisi? Dan kamu Selama bisa yang satu savory dan satunya adalah dessert, Serius? salahnya di mana? ini ya. Kalau misalnya kalian udah tahu gagal dan lain-lain, kenapa kalian nggak bikin kayak dadar gulung gitu? Nah, Itu kan yang tadi telat. kan saya sudah bahas. Saya paham, kamu dua-duanya tidak strong di dessert. Kalau udah bikin Padahal- meal-mealnya kan ada crepes-nya dan lain-lain, ngapain mesti dilihat-lihat diisi terus digulung yang bagus gitu? Kayak dadar gulung kan? Gak pernah makan. Ya maklum lah Chef, Kosen sama Raffi kan suka overthinking nih. Ya jadi ya nggak kepikir. Ya, walaupun kalian nggak serong-serong di dessert, seenggaknya kalian bikin jangan yang susah-susah banget lah. Enggak, mereka berdua udah pasti tahu akan gagal. Jadi mendingan gagal di sesuatu yang kelihatannya rumit dibanding ketahuan gagal sesuatu yang sangat sederhana. That's how the strategy.
Ini cauliflower puree, kalian pernah bikin kan juga di galeri? Pernah, sebelumnya? pernah. Ya. Need more seasoning, chef. Kalian tidak masak cauliflowernya dengan baik sih. Kurang disote supaya rasa manisnya keluar sama ini. Ini sedikit raw kayak green gitu ya butternya. Ya, cauliflowernya saya salahnya itu memasaknya dengan menggunakan susu. Seharusnya saya menggunakan soy milk. Tuh, ini isinya black pepper cup ya? Iya sih. Ya? Iya. Ya, Jadi soalnya pakainya nggak pakai gula icing sugar, jadi nggak ngeset, totally ngeset gitu. lah ya, kenapa kok mesti dipaksain tumpuk-tumpuk gitu? Crabs, krim, ambil gula taburin blowtorch. Kalian ini season 10 sangat membingungkan ya sebenarnya. Ini scallop prawn. Ini larinya mau kemana? Appetizer. Platingnya mau dibagusin dengan formasi dan lain sebagainya. Tapi kalian punya asparagus is whole length. Panjangnya panjang utuh gitu loh. Kalau kamu mau model modern, ya panjangnya lebih niche. Sebenarnya asparagus itu udah kita potong tapi kurang kecil, jadi it doesn't look like elegant dish. Scallopnya sih tingkat kematangan oke. Saya benci yang namanya onion petal. Nggak ada gunanya gitu loh. Zaman dulu digunakan untuk menampung sos. Tapi kalau kamu cuma naruh begitu aja, for what? Ya, chef, memang planningnya untuk nampung saus berbelangnya, cuma nggak sempat. Saya bedah deh dish kamu ya. Di sini prawn dengan scallop ini tujuannya apa? Cuman pensil. Terus what's the seasoning? What's the sauce? Berbelang. Berbelang, chef. Berbelang ketumpuk dengan puree. Why? If you just make 3 pan-seared scallop dengan 3 nice asparagus and berbelang, that's already appetizer, that's already good. Ngapain sih ribet-ribet? Puree. Kalian cuman bisa modal bikin puree, cauliflower puree, celery puree doang aja gaya. Puree itu udah so whatever, 1990 doang. Bosen mah rajanya pure-purean, gitu-gitu aja. Makanya nggak usah lah gaya-gayaan pakai pure, cuman bisa bikin pure aja. Bangga. Nggak harus berblong, ya kan? Kamu pakai burn butter, finish it, ya. Butter dibikin Tapi burn kan butter, kasih lemon, jatuhnya tuang di atasnya. Dari piring kamu seared scallop, ya kan? All the sauce flavor is there, sama manis dan creamy dari cauliflower puree kan ini. Daripada kamu kasih berblong yang rasanya tadi juga saya cicipin sedikit nanggung, teksturnya pun warnanya pun juga pucat. iya sama semuanya. It doesn't work that way. Gitu loh. Okay? Crabs. I have nothing to say about the crab. Dari piringnya aja udah salah. That's not the plate for serving hidangan seperti itu. It's already layered, it's already rumit. Kamu taruh di piring yang rumit. It doesn't work that way. Oke, San, Raffi. Don't get me wrong, saya suka sekali scallop dan beurre blanc. Itu adalah klasik dan itu adalah dua hal yang sangat mengkomplement each other. Scallop dan beurre blanc, very classic. Itu adalah hidangan yang butuh finesse that you don't have. Itu perlu disajikan dengan anggun. Bukan asal pensir, goreng-goreng, itu semua brown butter ada di mana-mana, the specks of brown ada di asparagus kamu. No, kalau kamu tidak punya tangan to serve a dish yang finesse seperti itu, mungkin benar kata Chef Arnold, kamu bisa sajikan scallop, brown butter, lemon, capers, jadi appetizer. Way too complicated dan nggak penting, itu udang ganggu sekali. Udah overcook, motongnya jelek, cuma satu, nggak jelas fungsinya apa ada di situ. Nggak gitu cara motongnya. Pan-seared scallop, beautiful beurre blanc, kamu kasih shaved nut, almond, atau ada Brazil nut di sana, asparagus, kamu glaze, rapih, kamu potong lebih kecil, kamu tata di situ. Ambil mix microgreens, contoh buat lemon vinaigrette, done. Serve it with finesse. Ini kasar. Dan itu bukan contoh hidangan yang bisa disajikan dengan kasar. Milk crab.
Nggak perlu dibahas lagi, tapi saya cuma mau bahas. Kalian kurang kreatif memilih hidangan. Tadi kamu bilang kita dua-duanya nggak strong di dessert. Think. Loh, bukannya biasanya Kosen tuh kreatif ya? Kok ini digabungin sama Raffi malah menurun ya tingkat kreativitasnya? Si Raffi udah tahu kerjanya lambat, milih buat mild crepes. Gimana sih? Let me tell you something ya, guys. Kalian itu mungkin untuk kalian semua ya, terutama untuk Sen ya. You are limiting yourself with, saya nggak pernah coba ini, saya nggak bisa ini, terintimidasi dessert seperti ini. Dan you are limiting your mindset. Kayak kemarin bilang, saya nggak pernah makan ini dan lain-lain. You're a cook, ya kan? Shouldn't you be experiencing dan juga cicipin in embracing food, ya kan? Bukannya terintimidasi dan saya nggak pernah ini, jadi saya cuma masak seperti ini. How can you grow? Ya. Ada Secara banyak skill, ya di mindset, pantry dan ya. lain-lain, ya. Di freezer, gyoza skin udah jadi. Tinggal bikin apple pie filling, crispy apple gyoza chef. Serve with cream. So many things you can do. Oke, Sen. Raffi silakan kembali ke stage-nya kalian. Menurut Raffi sama Sen, ekspektasinya segini, kemampuannya segini. Hancur. Pasangan yang patut masuk pressure test. Hahaha. Selanjutnya, Mario and Vivi. Deg-degan banget sih bawa makanan ke depan karena walaupun tampilannya bagus tapi aku nggak tahu nih kalau masalah rasa gimana. Sudah biji Sama apple crumble with vanilla and cardamom caramel glaze. Apa itu? Apple crumble. Apple crumble. Bahasa Prancis, saya mau bahasa Prancis. Apple crumble. Apple emang bahasa Prancisnya apple. Kalian mulutnya. Apple crumble. Apple emang bahasa Prancisnya Orang Prancis nggak gitu-gitu amat. Bahasa ini apa? Prancisnya apple. Pom. Ya udah, terus kenapa? Ya, nggak tahu apple crumble in French apa gitu. Atau nggak dijelasin aja kondimennya apa, pakai apa. Oke, Bisa kan? kompot pom sama apa sih namanya? Yang Crumble full tuh apa dong. ya? Mana? Crumble tuh apa ya, Chef ya? Aku lupa ya. Ini ide siapa? Kita berdua, Chef. Jadi awalnya Kak Vivi tuh mau bikin Thai green curry yang dulu pernah saya bikin. Tapi aku tahu Kak Vivi tuh good at Korean food. Jadi udah Kak, bikin Korean food aja yang ada brothnya. Terus bikin strong. Gitu. Terus kamu masak apple crumble-nya gimana? Kamu potong apel, kamu masak dengan karamel. Brown sugar sih, Chef. Tapi tadi saya potong dulu, saya kasih sedikit brown butter. Terus Kak Vivi yang numis sama masukin gulanya. Terus crumble-nya saya mix sama brown butter, terus saya bake. Terus pas di akhir karena itu terlalu dry, saya suruh Kak Vivi untuk nambahin butter. Karena terlalu dry, kamu nambahin butter. Iya. Ini apa crumble? Jadi kamu bake lagi satu barangan atau enggak? Enggak, Cuman di toast gitu. Di toast aja terus dimasukin, pokoknya di satu kan. Jadi apelnya udah jadi, kamu masukin, terus kasih crumble. Kamu enggak semuanya bake kan? Enggak, kita separate. Jadi crumble yang di atas itu kita bake separately. So separately kan, jadi basically yang ada di ramekin sini, ramekin kosong kamu masukin apelnya udah dimatang, ya kan, terus kamu masukin crumble lagi di atas. Bener. Terus tadi ada terlalu dry, kamu masukin butter. Butter, Burn butter. Butter biasa ya. Yang Di atas crumble? Iya. Oke. Who makes the caramel? Untuk apelnya? Itu yang untuk tadi apelnya dilepeh. kita berdua, tapi yang bikin karamel Kak Vivi. Aku cuma motong doang, karena tadi waktu switch. Gitu. Resin kamu masukin kemana? Ke crumble. Ada bijinya ya, Chef. Ini tidak enak. Jadi bahasa Prancisnya lepeh. It burn. Jauh-jauh ke Prancis untuk sekolah masak. Di sini dilepeh loh. Ya, Mario selain di Prancis dapat bahasa baru lagi di Indonesia yaitu lepeh. Sudah bujige?
Apa aja? Bawang putih. Bawang putih ditambah Terus, ginger juga, Chef. Yap. Terus dikasih Anchovy. mirin, ada sake sedikit. Terus dikasih Anchovy dan lain-lain. dikasih anchovies di dalamnya sama si prawn juga ada di situ. Terus ada honey sedikit sama salt, soy sauce. Kombu stok. Kombunya kamu nggak pakai? Nggak pakai kombu, Chef, tadi itu. Pakai fish sauce? Nggak. Gimana itu? Bayar mahal-mahal nih Gordon Blue bikin karamel nggak bisa. Enggak, tadi Kak Vivi yang... Oh, jadi kamu nyalahin dia Enggak, sekarang? Karena waktu tadi saya kan selesai motong, saya masukin apelnya. And then Kak Vivi yang nuang gula. Terus? Jadi Kak Vivi yang salah bikin burn? Ya enggak juga, Chef. Terus? Terus ini teamwork aja, Ses, kamu ngomong barusan. Oh, iya. Jadi Udah, Kak Vivi saya yang ngikutin. bikin burn? Astaga, rupanya aku masukin raisin yang gosong. Aduh, Chef, maaf banget ya, Chef. Aku udah panik juga. The only thing that comes out from a culinary school that you can pretty much brag daripada orang lain yang suka masak, bisa masak tapi nggak pernah masuk culinary school adalah you know how to make a good caramel. Oke, Vivi Sendu Bojige, ini porsinya memang besar, tapi rasanya sendiri tuh kurang gurihnya, salty-nya, mungkin sedikit spicy-nya tuh masih belum keluar. Mungkin nggak tahu, I don't know how you cook it, mungkin kurang kemasak dengan baik atau aromatiknya kurang, ya. Or maybe the prawn stock terlalu strong, jadi semuanya terlalu tertutup, ya. The fly it's okay untuk apple crumble kamu. Crumble sama apple-nya itu, apple-nya masih ada bite-nya, which is good. Ya nggak banyak, nggak mush. Cuman caramel sauce-nya ini it's too dark caramelnya. Kalau mungkin another 3 second itu mungkin udah sangat bitter overall. Ya, Udah bitter mulai, kok. ya. I got it. Jadi be careful. Dan mungkin kalau misalnya kamu bikin apple crumble seperti ini harus hati-hati juga. Karena bisa dilihat di bawah itu all the juice, all the caramel semua jadi udah basah sekali. Your Korean dish itu taste more like tom yum. Saya rasanya kayak kuah Taiwan. Ya mirip. Vi, kan itu menu Korea. Kok jadi menu Palembang, jadi mirip Taiwan ya? Vi, gimana sih? Bukannya kamu udah biasa masak Korea? Kok nggak bisa ini? Dia asamnya kurang, pedasnya kurang, ya semuanya kurang. Ya, dari warna sebenarnya sudah bagus, tapi memang mungkin ini cara memasak. Bukan mungkin sih, udah pasti cara memasaknya salah. Oke. Apple crumble is obvious ya. Ini burn. Saya bahkan dapat raisins yang sudah tercandid dengan burn-nya kamu punya karamel itu. Dan terselimuti sehingga dia seperti candy. Tapi ini menggambarkan sih situasi sekarang. Apple crumble. Just like harapan kamu untuk tidak masuk pressure test itu crumbling down. Crumble-mu itu berantakan, Mario. Apalagi si Vivi. Ya udahlah, kalian itu percaya diri aja kalau kalian itu bakalan masuk pressure test. The prawn dish tidak seburuk itu ya sebenarnya. Yang sudah pasti ini kaldu udangnya very strong dan flavor yang lain kamu tidak naikin lagi untuk mengcounter si kaldu udang tersebut. Jadi memang rasanya kaldu udang sekali. Sisanya dia nggak nyampe. Masih bisa dinikmati. Udang sedikit terlalu matang. Lobaknya saya suka. Apple crumble. Apa ini namanya, Mario? Tas. Finish it? Yeah. Finish it? Cough. Okay. It's catastrophic ya. It's a disaster. Mario, apple crumble itu terkenal a home dessert for beginners. Sangat mudah. So hard. So hard. Saya bingung gimana caranya bisa bikin apple crumble nggak jadi. Ya. Think. Practice. It's Wih. embarrassing. Mario, bikin apple crumble tuh paling basic loh dan paling gampang. Masa kamu nggak bisa sih? Jujur, saya nggak tahu itu apple crumble idenya siapa. Saya. But Vivi bisa masuk PT karena kamu. Oke, thank you guys. Silakan kembali ke bench kalian. Ya, thank you, Chef. Mario membuat timnya hancur.
Siap-siap Vivi, welcome to pressure test. Senubungnya kurang, crumble-nya kurang. Siap-siap pressure test. Oke, kami sudah mencicipi hidangan kalian yang menurut kami perlu diamati lebih lanjut. Bisa dibilang, the rest of you guys yang tidak dipanggil, you guys did a good job. Iya toh? Kita nggak dipanggil Una, berarti masakan kita aman. Bisa jadi makanan terenak loh itu. Meskipun kita cemberut-cemburutan, tapi hasil makanannya lo Amanda mantep ya. Oke, kami akan berdiskusi untuk menentukan siapa saja dari kalian yang harus berjuang lagi di pressure test. Aduh, semoga aja aku sama Kak Vivi nggak masuk ke pressure test. Dari keempat tim yang dipanggil, aku rasa Kosen sama Raffi sih yang aman. Walaupun ada kurang di dessertnya, tapi kayaknya makanan mereka yang paling aman sih. Aku dan Koromi udah tahu, pasti kita berdua masuk pressure test. Kami sudah berdiskusi. Dari semua tim yang kami panggil, akan ada satu tim yang aman dari pressure test. Dan 3 tim yang harus berjuang lagi di pressure test. Yang sudah pasti dia adalah 3 tim dengan hasil hidangan terburuk. Ya, cuma satu tim yang akan selamat. Jadi menurut penilaian para juri, saya yakin bahwa tim saya yang aman. Ya Allah, semoga aja tim yang nggak masuk pressure test itu aku sama Ami. Please ya Allah, aku nggak pengen masuk pressure test. Dan yang aman dari pressure test, Sen dan Raffi. Sen sama Raffi yang aman. Tadi aku ngetahuin makanan mereka, malah aku sama Mario yang masuk pressure test. Wah, nice Vi. Terselamatkan dari pressure test beruntun. Raffi itu either orang yang paling lucky atau paling unlucky deh. Karena dia tuh selalu di ujung tanduk, diomelin, hancur. Tapi kayak selalu aman gitu. Nggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu, aku heran deh. Kalian sangat beruntung. Masih ada yang lebih buruk lagi. Bukan sesuatu yang bisa kalian banggakan. Your meal crab itu tetap hancur total. Untungnya isinya hanya crab sama whipped cream. It's edible, yes, it's edible. Bisa dimakan ya. Kalian terselamatkan oleh udang yang mentah, sayuran mentah, karamel yang hangus, kue dan risotto yang gagal. Nothing to be proud of, you're very lucky. Oh iya ya. Iya, Sen dan Raffi. Anna dan Ami, Romy dan Agnes, Vivi dan Mario, silakan persiapkan diri di pressure test. Thank you, Chef. Ternyata kayak gini ya rasanya menyesal itu. Pertama kali masuk pressure test, sedih banget, deg-degan aku. Ya udahlah, mau pressure test atau enggak, yang penting aku enggak keeliminasi. Waduh, Rom, semangat ya. Sebenarnya gue pasangin kalian tuh biar kalian tuh aman. Cuman malah masuk pressure test. Oke, untuk kalian semua masih aman dan lolos ke babak selanjutnya. We'll see you next challenge.